Kalau seandainya sebagian orang-orang yang saleh kemudian berilmu membiarkan kemungkaran terjadi, maka pada saat itu yang ada adalah siksa yang merata, yang mengenai orang salehnya ataupun orang yang tidak salehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 23 Rajab 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah majelis ilmu membaca matan Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dengan membaca syarahnya, yaitu kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ini adalah pertemuan yang ke-50 pembacaan matan Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, dengan membaca syarahnya Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Dan kita masih di dalam pembatal keislaman yang keempat, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan An-Naqidur Rabi', pembatal keislaman yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam
akmalu min hadih aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih kalladzina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Pembatal keislaman yang keempat, barang siapa meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hukumnya lebih bagus dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang mengunggulkan hukum taghut atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan, yaitu sebagian aktivis dakwah mendengung-dengungkan apa yang disebut dengan tauhidul hakimiyah, yaitu hukum, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan, tauhidul hakimiyah ini adalah bagian dari tauhid ar-rububiyah, karena Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Allah Subhanahu wa taala yang paling bijaksana sebagai hakim. Dan bisa juga dimasukkan ke dalam tauhid al-uluhiyah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itulah pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan kemudian menjelaskan bahwasanya berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berkaitan dengan perihal kesepakatan, perjanjian, hak-hak, akan tetapi juga berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara seluruhnya, dalam perkara-perkara agama. Dan kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis atau pensyarah. Pensyarah mengatakan, wa kadzalika tahakumu ila Allahi fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, li'anna Allaha amara bi ta'atihi wa naha 'an ma'siyatihi. Demikian juga berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal amar ma'ruf dan nahi munkar, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepadanya dan melarang untuk bermaksiat kepadanya. Faqaunun nas yatrukuna wa la yunkiru, yutrakuna wa la yunkaru alaihim wa la yu'maruna wa la yunhauna, fahadha min ta'tili hukmillahi ta'ala. Yang artinya, apabila manusia dibiarkan dan tidak diingkari, tidak diperintahkan ataupun dilarang, maka ini adalah pembatalan atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini atau pensyarah lebih tepatnya Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala di sini ingin mengingatkan kepada kita bahwa berhukum kepada hukum Allah bukan hanya dalam perkara hukukul maliyah, hak-hak harta, persengketaan, kemudian perjanjian, kesepakatan, tetapi juga berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ditegakkannya amar ma'ruf, kemudian ditegakkannya nahi munkar, itu termasuk daripada berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepadanya dan melarang bermaksiat kepadanya. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia, dibiarkan begitu saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Yang artinya, apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi manusia diciptakan tidak sia-sia, tidak dibiarkan. Sebagaimana juga tadi ayat yang saya bacakan, surat Al-Mu'minun ayat 115. Sebagaimana ayat juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira bahwa ia dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tidak, manusia tidak boleh dibiarkan kemudian dianggap penciptaan Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Begitu juga tadi ayat yang saya bacakan surat Al-Qiyamah ayat 36. Begitu juga ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya manusia diciptakan tidak sia-sia, tidak dibiarkan begitu saja setelah penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah kami ciptakan apa langit dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya dalam keadaan sia-sia tanpa hikmah. Ini menunjukkan bahwasanya wajib ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kemudian penulis mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaknya merubahnya dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaknya ia merubah dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Syekh rahimahullah, hafizahullah ta'ala menginginkan bahwasanya termasuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingin mendudukan dulu apa itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar diambil dari kata amara ya'muru, yang artinya adalah memerintahkan. Dan ma'ruf artinya secara bahasa disebutkan oleh para ahli bahasa, al-ma'ruf fil lughah yaduru ma'nahu ghaliban ala ma ta'arafa an-nasu alaihi wa alimuhu wa lam yunkiruhu. Secara bahasa, ma'ruf adalah berputar maknanya kebanyakan atas sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia. Sudah dikenal oleh manusia dan mereka tidak mengingkarinya. Ini perkara atau arti ma'ruf secara bahasa. Sedangkan al-munkar di dalam bahasa yaduru ma'nahu ghaliban ala ma jahilahun nas wastankaruhu wa jahaduhu.
Sedangkan perkara yang mungkar secara bahasa berputar maknanya kebanyakan pada sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, diingkari oleh manusia, bahkan mungkin ditolak oleh manusia. Ini arti ma'ruf. Makanya para ulama bahasa mengatakan al-ma'ruf diddul munkar. Ma'ruf adalah kebalikan dari mungkar. Ma'ruf adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak ada yang mengingkarinya. Sedangkan mungkar adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia dan diingkari oleh manusia. Adapun secara istilah syariat, al-ma'ruf disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya di dalam kitab tafsir Ibnu Sa'di, al-ma'ruf al-ihsan wa ta'ah wa kullu ma'urifa fi syar'i wal aqli husnuhu. Al-ma'ruf adalah kebaikan dan ketaatan, dan segala apa saja yang dikenal di dalam syariat serta akal kebaikannya. Segala apa saja yang dikenal di dalam syariat serta akal kebaikannya. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Ya. Sedangkan al-munkar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan diddul ma'ruf. Kullu ma qabbahahu syar'u wa harramahu wa karihahu fahuwa munkar. Disebutkan di dalam kitab Al-Qawlul Bayyin Al-Azhar yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi rahafizahullah ta'ala, bahwa al-munkar adalah kebalikan dari al-ma'ruf, dan segala sesuatu yang diburukkan oleh syariat, diharamkannya, dibenci olehnya, maka dia adalah munkar. Jadi sudah kita ketahui pengertian ma'ruf dan juga munkar. Maka ketika kita katakan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, ma'ruf berarti kebajikan dan ketaatan. Dan segala yang dikenal di dalam syariat dan oleh akal kebaikannya. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Segala yang dikenal oleh syariat kebaikannya dan juga oleh akal kebaikannya. Begitu juga dengan mungkar. Mungkar adalah kebalikan dari ma'ruf. Jadi kalau kita katakan tadi amar ma'ruf, amar artinya memerintahkan, berarti memerintahkan segala kebaikan dan ketaatan. Dan segala apa saja yang dikenal di dalam syariat dan oleh akal manusia kebaikannya. Kemudian nahi mungkar, nahi diambil dari kata naha yanha. Naha yanha. Nahi mungkar, naha artinya melarang. Mungkar kebalikan dari ma'ruf, yaitu segala sesuatu yang diketahui berupa ketaatan kepada Allah yang diburukkan oleh syariat, diharamkannya atau dimakruhkannya, maka ini adalah mungkar. Segala sesuatu yang diburukkan oleh syariat atau diharamkannya atau dimakruhkannya, ini adalah disebut dengan mungkar. Maka Syekh mengatakan bahwa termasuk berhukum kepada hukum Allah yaitu menegakkan amar ma'ruf, memerintahkan kepada seluruh kebajikan dan ketaatan, dan segala apa saja yang
dianggap oleh syariat baik dan juga oleh akal manusia. Kemudian nahi mungkar juga termasuk berhukum kepada hukum Allah. Maka apabila seseorang ingin menegakkan berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'rufnya adalah hukum Allah, nahi mungkarnya adalah hukum Allah, cara beramar ma'ruf dan cara bernahi mungkar itu pun juga harus sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara-cara yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beramar ma'ruf nahi mungkar adalah sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa dari kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Maksudnya ini adalah bagi siapa yang memiliki kewenangan. Hendaklah dia merubah dengan tangannya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana tahapan-tahapan yang patut dilakukan oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tahapan-tahapan apa saja yang patut dilakukan bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya diantaranya adalah siapa yang mempunyai wewenang, maka dia boleh merubah dengan tangannya apabila dia melihat sebuah kemungkaran. Jika tidak mampu, hendaknya merubah dengan lisannya. Kalau seandainya dia bukan yang memiliki kekuasaan, kewenangan, maka tetapi dia bisa menasihatinya dengan lisan, maka dia wajib menasihatinya dengan lisan apabila dia melihat sebuah kemungkaran. Dan jika tidak mampu, hendaknya ia merubahnya dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Tingkatan ketiga dalam tata cara beramar ma'ruf nahi mungkar adalah mengingkari dengan hati. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Ahibati hafizakumullah ta'ala, salah satu yang patut diperhatikan di dalam perihal beramar ma'ruf nahi mungkar adalah tata cara beramar ma'ruf nahi mungkar. Kaum Khawarij, mereka menyimpang dari jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah karena mereka salah dalam menerapkan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka salah dalam menerapkan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya mereka tidak berhukum kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perihal amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, kemudian penulis mengatakan di sini, fa hukmullahi ya'ti aidan fi umuril mukhalafat allati hiya duna syirk wal kufri fala budda min bayani hukmillahi fiha. Berhukum kepada hukum Allah juga berlaku untuk pengingkaran-pengingkaran yang kedudukannya di bawah syirik dan kufur. Maksudnya berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala wajib juga dilakukan bukan hanya dalam perihal kesyirikan dan kekufuran, tetapi juga wajib dilakukan pada perkara-perkara
yang lain di bawah dosa kesyirikan dan kekufuran. Maka mestilah menjelaskan hukum Allah pada hal tersebut. Wa yubayyanu ma huwa ta'ah wa ma huwa ma'siyah. Wajib diterangkan apa itu ketaatan dan apa itu kemaksiatan. Nah, ini termasuk daripada perihal beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menjelaskan apa itu ketaatan dan menjelaskan apa itu kemaksiatan. Menjelaskan apa itu ketaatan untuk dikerjakan dan menjelaskan apa itu kemaksiatan untuk dijauhi. Kemudian penulis mengatakan wa yalzamu bidzalik. Ini adalah sebuah keharusan. Wa yu'khadhu ala yadil mukhalif hatta yaslamal mujtama'u minal halak. Orang yang ingkar harus ditindak agar masyarakat selamat dari kerusakan. Maksudnya orang yang mengingkari atau orang yang melakukan kemungkaran harus ditindak agar masyarakat selamat dari kerusakannya yang dia buat tersebut. Amma idza turikal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fahadha sababun lihalakil mujtama'i jami'an as-salihu was-salih. Adapun jika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ini adalah penyebab rusaknya masyarakat secara keseluruhan, baik orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Nah, ini salah satu hal yang patut diperhatikan saat beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya sebagian orang-orang yang saleh kemudian berilmu membiarkan kemungkaran terjadi, maka pada saat itu yang ada adalah siksa yang merata yang mengenai orang salehnya ataupun orang yang tidak salehnya. Maka perlu diperhatikan jangan sampai seseorang membiarkan dosa, kemaksiatan terjadi di tengah manusia. Fannasu idza ra'au munkaran al-munkara wa lam yughayyiruhu yushiku an ya'ummahumullahu bi'aqamin min 'indih. Yang artinya jika manusia melihat kemungkaran tapi mereka tidak mau mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab dari sisinya untuk mereka secara menyeluruh. Di sini saya ingin menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahayanya jika ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama yaitu terjadi kehancuran. Dan terjadinya kehancuran tersebut dari dua sisi. Yang pertama yaitu maksiat yang telah nampak dan tidak diingkari. Maka ini adalah penyebab bala dan musibah serta siksa, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Yang kedua, apabila ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar terjadi keburukan dari sisi kedua adalah bahwa berdiam diri tidak mengamar ma'ruf nahi mungkar atau tidak mengingkari kemungkaran, maka ini dianggap sebuah maksiat yang berhak mendapatkan siksa, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, penulis kitab Tafsir As-Sa'di. Maka sebagaimana hal ini menunjukkan bahwa bermudah-mudah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan siksa yang pedih. Jadi ini hal yang pertama, yaitu terjadinya kerusakan, kehancuran disebabkan dengan dua sebab.
Yang pertama, maksiat dibiarkan nampak dan tidak diingkari. Dan ini adalah penyebab siksa dan musibah. Yang kedua, diam, tidak melakukan amar ma'ruf, tidak melakukan nahi mungkar, ini dianggap maksiat tersendiri yang berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa akan terjadinya kehancuran yang merata apabila ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan berhati-hatilah terjadinya keadaan fitnah, yaitu keadaan yang genting, keadaan yang banyak ketidakpastian, keadaan yang macam-macam. Hati-hatilah terhadap fitnah yang tidak menimpa, sekali-kali tidak menimpa orang-orang yang zalim dari kalian secara khusus saja. Ini menunjukkan bahwasanya kalau Allah sudah memberikan musibah, siksa, azab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa tersebut kepada orang yang melakukan kezaliman dan juga kepada orang-orang sekitarnya yang berdiam diri dari kezaliman yang dilakukan oleh orang ini. Imam Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan surat Al-Anfal ayat 25, beliau menyebutkan riwayat, yaitu perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Amarallahu al-mu'minina alla yuqirrul munkara baina adhhurihim faya'ummahumul azab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk tidak menetapkan kemungkaran yang ada di sekitar mereka, karena ia adalah penyebab tersebarnya siksa yang merata. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Adi ibn Umairah radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang-orang yang umum dengan amalan sebagian orang-orang yang bermaksiat. Hatta yarawul munkara baina dhahranihim wa hum qadiruna ala an yunkiruh. Sampai mereka melihat sebuah kemungkaran di tengah-tengah mereka dan mereka sanggup untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Artinya ada kemungkaran kemudian dibiarkan, tidak ada penyuluhan untuk melakukan nahi mungkar, kemudian juga tidak ada nasihat untuk yang melakukan kemungkaran tersebut. Mereka mampu untuk mengerjakannya. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ. Kalau seandainya mereka melakukan hal itu, maka niscaya Allah akan menimpakan kepada mereka siksa baik yang khusus kepada orang yang bermaksiat dan yang umum kepada seluruh kaum muslimin. Nah, ini bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalil-dalil yang lain coba perhatikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu inda bayanihi lima ashkala 'ala al-ba'd min qawlihi ta'ala 'alaikum anfusakum wa fihi wa inna ma sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqab. Disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebuah hadis yang beliau jelaskan
karena sebagian orang bingung menghadapinya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Alaikum anfusakum la yadhurrukum man idza tadaitum." Man dhalla idza tadaitum. Surah Al-Maidah ayat 105. Wahai orang beriman, hendaknya kalian jaga diri kalian saja. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia jika terjadi kemungkaran di tengah-tengah mereka, maka tidak diperbolehkan untuk dibiarkan kemungkaran tersebut, akan tetapi diberikan nasihat dengan bahasa yang baik dan santun. Jangan sampai dibiarkan, karena kalau seandainya dibiarkan, maka akan terjadi siksa yang merata yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia jika melihat orang yang zalim lalu tidak ditangkap, lalu tidak dinasehati, maka hampir saja Allah Subhanahu wa taala yang mengumumkan siksa kepada mereka seluruhnya. Lihat ini kaum muslimin, akibat tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, akibat tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang ada adalah siksa yang merata dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna an yughayyiru wa la yughayyiruna illa yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqab. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum mengamalkan di tengah-tengah mereka sebuah maksiat. Tidaklah suatu kaum mengamalkan di tengah-tengah mereka sebuah maksiat, kemudian mereka sanggup untuk merubahnya, dan mereka tidak merubahnya, maka melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan siksa kepada mereka seluruhnya. Mengumumkan siksa kepada mereka seluruhnya. Maka di zaman tersebarnya wabah COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini, maka tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, akan tersebar siksa Allah secara merata. Jangan biarkan musibah, jangan biarkan amar ma'ruf tidak dilakukan, nahi mungkar tidak dikerjakan. Ada perkataan yang menarik dari perkataan Ibnul Arabi di dalam kitab beliau Aridatul Ahwazi. Wa hadzal fiqhu 'azim wa huwa anna adh-dhunuba ma minha ma yu'ajjilu Allahu 'uqubatahu. Dan ini adalah pemahaman yang agung, yaitu dosa-dosa di antaranya ada yang Allah Subhanahu wa taala segerakan siksanya. Wa minha ma yumhilu biha ilal akhir. Dan di antara siksa ada yang Allah Subhanahu wa taala yumhil, yaitu tangguhkan siksanya sampai ke kehidupan akhirat. Was-sukutu 'anil munkar tata'ajjalu 'uqubatuhu fid dunya. Dan sikap diam dari sebuah kemungkaran, maka siksanya disegerakan di dunia. Binaqsil amwal wal anfus wath thamarat wa rukubuz zil minadh-dhulama lil khalq.
yang artinya dan diam dari kemungkaran, menyegerakan siksa di dunia dengan siksa kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan orang-orang yang dicintai, dan juga ruqubudzul minadh-dhalamah lil khalq, yang artinya orang-orang yang kaum muslimin akhirnya mereka diberikan kehinaan kalau seandainya tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jarir radhiyallahu anhu, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu minhum wa amna la yughayyiruna illa ammahumullahu bi'iqab." Tidaklah suatu kaum ada yang melakukan maksiat di tengah-tengah mereka. Hum a'azzu minhum, dan mereka ini lebih mulia dari mereka. Wa amna, dan lebih terjaga. La yughayyirun, tetapi mereka tidak menghilangkannya kemungkaran tersebut. Illa ammahumullahu bi'aqab, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada mereka dengan siksa seluruhnya. Dengan siksa seluruhnya. Ini disebutkan juga di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Hudzaifah radhiyallahu an secara marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikunallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Dan demi jiwaku yang berada di tangan, sungguh kalian benar-benar melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar, atau benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan mengutus atas kalian siksa dari Allah. Kemudian kalian berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin kemudian ada hadis yang lain dari Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Anahlaku wa fina salihun?" Apakah kita akan binasa di tengah-tengah kita masih banyak orang saleh? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza kathural khabath." Iya, jika banyak terjadi khabath, yaitu perbuatan-perbuatan nista. Di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ibnul Mubarak, berkata Bilal bin Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'i, "Innal ma'asiyah idza khafiyat lam tadur illa sahibuha wa idza u'linat falam tughayyir dharratul 'ammah." Sesungguhnya maksiat jika tersembunyi maka tidak akan membahayakan kecuali pelaku maksiat itu saja. Tetapi jika diperlihatkan, diumumkan, lalu tidak berubah, maka akan membahayakan orang banyak. Lalu tidak berubah, maka akan membahayakan orang banyak. Nah, ini menunjukkan bahayanya tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu berarti tidak kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Rifqan TV dan juga kaum muslimin dimanapun berada, ini kira-kira yang bisa disampaikan dalam kajian kali ini, dan kajian ini adalah disiarkan dari studio Rifqan TV karena di Masjid Imam Syafi'i yang biasa kita lakukan kajian untuk sementara ditutup dahulu dikarenakan mewaspadai tersebarnya virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 2019, sehingga kemudian kita memindahkannya di studio ini. Ya, karena di studio maka belum ada yang bisa kami lakukan dengan berinteraktif. Insyaallah ta'ala pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita bisa berinteraktif.
Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.